Halo, saya Ido Trisakti Adianto dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah e-commerce yang membahas tentang situasi saat ini, yaitu tentang pandemik COVID-19. Jadi di video kali ini saya akan membahas dari segi apa saja yang berubah pada pasar, dari perilaku konsumennya atau perilaku bisnisnya. Terus yang kedua itu saya akan membahas jika saya sebagai pelaku bisnis, apa yang saya lakukan untuk menghadapi situasi saat ini. Untuk pertama-tama saya akan sedikit mengenalkan apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 ini sebuah virus yang sangat mudah menular kepada sesama manusia, yang awalnya itu munculnya di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Jadi gejala dari virus ini yaitu tenggorokan sakit, demam, flu, batuk. Jadi bisa diindikasikan apabila Anda merasa seperti itu, bisa kemungkinan Anda terkena virus ini. Untuk selanjutnya saya akan bahas dampak apa saja yang terjadi di pasar dalam situasi saat ini. Yang pertama itu menurunnya kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia dihimbau untuk berdiam diri di rumah atau melakukan kegiatan apapun di dalam rumah. Jadi dalam kegiatan jual beli seperti saat ini banyak dilakukan secara online. Hal itu menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi pada saat ini. Terus yang kedua itu menurunnya proses ekspor impor di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia atau di suatu wilayah ingin penyebaran virus corona ini tidak melalui kegiatan ekspor impor. Selain itu, himbauan dari pemerintah tentang physical distancing membuat perilaku konsumen mengubah pola hidupnya secara drastis, mulai mengkonsumsi vitamin secara teratur, memakai masker, memakai hand sanitizer atau sering mencuci tangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat takut terkena virus COVID-19 ini. Selain itu, masyarakat saat ini juga mudah terpengaruh oleh berita hoax, sehingga membuat keputusan pembelian secara spontan, menyebabkan meroketnya harga seperti masker, hand sanitizer, jahe pun ikut meroket. Dan masyarakat atau konsumen saat ini juga mulai mengurangi berbelanja di pasar, di supermarket, dan mengurangi makan di luar untuk mencegah terkenanya virus COVID-19 ini. Dan dari segi pelaku bisnis, tentu saja ada bisnis yang sedang naik dan sedang turun dalam situasi saat ini. Contoh bisnis yang sedang naik yaitu bisnis retail. Karena banyak sekali masyarakat saat ini berbondong-bondong untuk menyetok bahan makanan agar bisa dikonsumsi atau berjaga-jaga ketika pandemik ini semakin parah. Dan selain itu juga ada bisnis online seperti jasa online ataupun yang lainnya. Karena masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan jasa tersebut ketimbang harus keluar dari rumah untuk membeli atau mengantarkan sesuatu. Dan contoh dari bisnis yang sedang turun yaitu bisnis restoran ataupun hotel. Dengan adanya himbauan pemerintah yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, membuat omset mereka sangat menurun dan membuat mereka menutup untuk sementara bisnisnya. Dan selanjutnya saya juga punya video tentang gambaran pasar saat ini
yang terjadi di pasar Tanah Abang. Mari kita lihat videonya. Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang mulai mengalami penurunan hingga 50%. Dampak ekonomi mulai dirasakan para pedagang dampak dari virus corona. Sudah lebih dari sepekan aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang mulai berkurang. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas di pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara ini. Operasional Pasar Tanah Abang dibatasi hanya 8 jam per hari. Dimulai pukul 8 pagi dan berakhir di pukul 2 siang. Pintu masuk yang semula ada 20 kini yang dibuka hanya 4 pintu. Pembatasan ini berlaku hingga 8 April mendatang. Saya sih kalau mau mendekatkan bulan puasa seperti ini, ya kita tahu semua lah, Tanah Abang, pusat grosir terbesar Asia Tenggara itu sangat ramai sekali. Tapi semenjak terdampak virus corona ini jauh sekali berkurangnya. Akibat pembatasan, penurunan perdagangan di Pasar Tanah Abang mencapai 50%. Pembatasan operasional Pasar Tanah Abang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sebagai pusat perdagangan terbesar, Pasar Tanah Abang berpotensi menjadi lokasi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Ya, kita bisa lihat sendiri apa saja dampak pasar dalam situasi saat ini. Untuk selanjutnya, saya akan bahas bagaimana ketika saya sebagai pelaku bisnis untuk menghadapi situasi saat ini. Yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu menggunakan sistem kerja di rumah. Ketika hal itu memungkinkan, saya akan menggunakan sistem tersebut untuk saat ini. Yang kedua yaitu memberikan mereka ataupun karyawan jam kerja 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus ini semakin meluas. Dan ketika sistem ini dijalankan, saya akan menggaji mereka setiap kali mereka masuk kerja ataupun sesuai dengan jam kerjanya. Jadi ketika mereka tidak kerja, mungkin gajinya tidak akan dibayar ataupun sistem gajinya diganti yang tadinya per bulan menjadi per hari ataupun sesuai dengan jam kerjanya. Dan untuk selanjutnya, saya akan menggunakan sistem atau mengutamakan membeli bahan baku terlebih dahulu. Karena dengan situasi saat ini, kita tidak tahu. Mungkin saja bahan baku bisa meroket sangat tajam harganya dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk menyeimbangkan kas keuangan perusahaan, saya akan mengutamakan dulu hal yang lebih penting untuk menyelamatkan perusahaan ini. Dan mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.